شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tiada hentinya kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan juga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga umatnya sampai di zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam telah banyak aku ketahui, begitu banyaknya syariat aturan-aturan di dalam Islam. Ya Rasulullah, tunjukkan, berikan kepada kami sesuatu yang akan dijadikan sebagai pedoman, kami akan pegang teguh terhadapnya." Jadi nampaknya sahabat ini, Islam itu sangat luas dan dia ingin mendapatkan suatu amalan yang simpel ya, dan akan dijadikan sebagai pedoman, dia akan pegang teguh selamanya. Maka Rasulullah menjawab, "La yajalu lisanuka ratban min zikrillah." Hendaklah, kata Rasulullah, lisanmu senantiasa basah lantaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaklah setiap saat lisanmu senantiasa basah, dan basahnya lantaran banyak menyebut asma Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang berzikir sepanjang hayat. Meskipun materi ini tentu sudah banyak yang menyampaikan, bahkan Bapak Ketua DKM dulu pernah menyampaikan juga membahas kaligrafi Pak Haji ya. Ya, tapi tidak ada salahnya kita mereview dan barangkali menyegarkan ya. Mudah-mudahan ada kebaikan khususnya bagi kami, umumnya bagi jamaah sekalian. Pada bahasan ini insyaallah ada 6 hal yang akan kita sama-sama kaji. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan ibadah berzikir itu di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, apa pengertian dari berzikir itu? Yang ketiga, apa keutamaan dari berzikir? Mengapa ini kita ketengahkan? Karena salah satu tabiat manusia melakukan sesuatu itu harus ada dorongan ya. Dan dorongan itu biasanya ada 2, yaitu dorongan harapan, yang kedua dorongan ketakutan ya. Ya. Seseorang melakukan sesuatu karena ada harapan, ada dambaan ya.
Yang kedua mungkin dorongannya karena dia takut sesuatu. Maka di sini pun kita menyampaikan apa keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sebaliknya. Apa akibat dari meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pribadi? Yang kelima, insyaallah kalimat-kalimat apa saja yang termasuk kepada kategori kalimat zikrullah. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana kita cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tentang kedudukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran, ini yang sudah familiar bagi kita, bahwa berzikir itu adalah setiap keadaan, ya. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri ulil albab, ciri orang yang berakal itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa ulil albab, orang yang berakal itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut asma Allah qiyaman, ya, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Kita hidup ini tidak terlepas dari tiga keadaan itu, dan sekarang mayoritas kita dalam keadaan duduk, ya. Berzikir juga kata Allah. Nanti kita pulang duduk atau berdiri? Berbaring. Berdiri, yang insya Allah tidak ada yang ngoronang, ya. Nah, maka berzikir pula. Dan suatu saat mungkin kita dalam posisi berbaring, tiduran, rebahan, berzikir pula. Nah, ulil albab itu adalah orang yang senantiasa apapun keadaannya dan dimanapun dia berada, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah ungkapkan tentang berzikir itu dengan fi'il mudhari, artinya orang yang berakal itu adalah orang yang sedang berpikir, sedang berzikir, dan akan terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa kita temukan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, banyak ini bersifat umum, luas, ya. Apakah 33, 50, 100, 1000 banyak atau sedikit, Pak? Ya, mungkin bagi yang kebiasaannya kurang dari 1000 itu, ya, itu banyak, ya. Tetapi yang sudah melebihi itu sedikit. Makanya bahasanya Allah itu adalah zikron kasiro. Silahkan berzikir, ya, dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada batasan, ya, kecuali yang memang di hadis oleh Rasulullah itu dibatasi, ya. Seperti kita bertasbih, bertahmid, bertakbir selesai kita melaksanakan sholat wajib, ya.
Kemudian di ayat ini pun dijelaskan kapan kita itu berzikir, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada setiap pagi dan petang, artinya sepanjang kehidupan ya. Kemudian salat itu adalah zikrullah. Tetapi orang-orang yang beriman ternyata diperintahkan berzikir kepada Allah itu bukan hanya pada saat sholat ya. Ini bisa kita temukan ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman melaksanakan sholat Jumat. Ternyata begitu keluar kita dari masjid, bertebaran kemanapun, kata Allah, banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, apabila kata Allah kamu sekalian disuruh untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, termasuk salat Jumat di dalamnya zikir dan sebagainya. Wazarul bai', dan tinggalkanlah berbagai macam kesibukan. Orang di kantor, tinggalkan kesibukan kantor. Orang di pasar, tinggalkan kesibukan di pasar. Apapun kesibukannya. Wazarul bai', tinggalkanlah perniagaan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah, yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Ketika telah selesai melaksanakan sholat Jumat, kata Allah, fa idza qudiyatis sholat, maka apabila telah menyelesaikan sholat, pangtashiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Yang tadi di kantor balik lagi ke kantor, yang tadi di pasar balik lagi ke pasar ya, beraktivitas seperti semula. Nah. Kemudian ayat berikutnya, wabtagu min fadlillah, silahkan cari karunia Allah Subhanahu wa taala, cari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Perintah ingat kepada Allah di ayat ini di mana? Di masjid, di tempat kerja tentu ya. Di tempat kita beraktivitas ya. Jadi orang berzikir, orang ingat kepada Allah itu bukan hanya ketika wirid di masjid, tetapi di tempat dia bekerja, di tempat dia beraktivitas, kata Allah, wazkurullaha katsira ya. Sebutlah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun ya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung ya. Jadi ketika aktivitas apapun aktivitasnya dijiwai dengan zikir kepada Subhanahu wa taala, itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya keberuntungan di dunia, tetapi juga keberuntungan di akhirat. Dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan, dan juga dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitasnya, apapun aktivitasnya, itu akan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aktivitas itu dijiwai dengan zikrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ya keterangan-keterangan di dalam Al-Quran tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa zikir itu adalah ibadah yang tidak mengenal batas ya. Kalau sholat ya, itu ada batasan waktunya ya. Sholat berapa lama Pak? 1 jam, 2 jam ya. Tidak nyampe ya.
Biasa kita menyebut sholat itu 5 menit ya. Nah, itu tergantung pesanan, tergantung paketnya ya. Paket hemat mungkin 5 menit ya. Nah, jadi sholat itu ada waktunya ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Jadi sholat itu sudah ada waktu-waktunya, dan itu terbatas, tidak sepanjang waktu selama 24 jam. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, misalnya ibadah saum, itu dibatasi sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ada batasnya. Ibadah haji, umroh dan sebagainya itu ada batasnya. Tetapi yang namanya zikir itu adalah ibadah yang tanpa batas. Bahkan Rasulullah itu adalah zikrullah ala kulli ahyanihi, dari setiap kehidupannya. Bahkan ketika tidur pun Rasulullah itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir itu adalah ibadah yang tidak mengenal batas dan tidak mengenal tempat, kecuali ada satu tempat yang kita tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh pun ini adalah zikir lisan. Kalau zikir hati itu tidak bisa dihindari. Di mana itu? Yaitu ketika kita berada di tempat yang kotor ya. Di kamar kecil. Nah, kita dilarang ya di sana untuk menyebut asma Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hal yang menarik kajian para ulama, mengapa ya ketika seseorang keluar dari WC ya, doanya apa, Bu? Gufronaka. Kemudian alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Yang pertama diungkapkan adalah gufronaka, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Jadi istighfar. Dosa apa gerangan yang telah dilakukan di kamar mandi? Ya, ternyata kata ulama itu lantaran di kamar mandi kita tidak berzikir, meninggalkan zikir, dan memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu keluar adalah gufronaka, ya Allah, ampuni aku. Hanya itu ya. Di luar itu ya, maka itu adalah tempat dan waktu-waktu kita menyebut asma Allah ya. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa itu berzikir ya. Berzikir itu aktivitas apa ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ibadah itu ada ibadah yang bersifat qalbiyah ya, khusyuk misalnya, sabar, syukur ya, itu ibadah hati ya. Ada ibadah lisan ya. Misalnya kita menyatakan alhamdulillah, baca Quran, itu adalah ibadah lisan. Kemudian ada ibadah jasadiah juga ya, gerakan-gerakan sholat itu adalah ibadah jasad. Nah, ternyata zikir ini sesuai dengan kalimatnya ya. Zikir itu berasal dari kata zakaro yazkuru zikron ya. Zikir itu memiliki minimal 2 makna. Yang pertama, zikir itu adalah ingat ya. Berarti kalau ingat adalah pekerjaan hati ya. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut ya. Kalau menyebut berarti pekerjaan lisan. Nah, perintah berzikir ini adalah perintah dua anggota tubuh kita ini itu harus melakukan aktivitas ya. Lisannya menyebut asma Allah, hatinya ingat menyadari apa yang disebutkan itu.
Hanya Imam Nawawi menyebutkan bahwa dua aktivitas itu harus ada di dalam diri. Ketika misalnya seorang bertasbih subhanallah, maka hatinya pun ikut bertasbih, merasakan hanya Allah yang maha suci. Ya. Ketika lisan melakukan aktivitas berzikir, membaca tahmid alhamdulillah, itu ucapan, maka hatinya pun menyadari bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu adalah aktivitas lisan dan juga aktivitas hati. Nah, di dalam kisah yang tadi yang saya sampaikan di awal, ya, ketika ada seorang yang bertanya ke Rasulullah tentang ibadah yang akan dijadikan pegangan oleh dia, kata Rasul, la yajalu lisan rotban min zikrillah. Hendaklah senantiasalah lisanmu basah, ya, min zikrillah, lantaran menyebut nama Allah, ya. Jadi basah lisan itu lantaran lidahnya digerakkan, ya, untuk menyebut asma Allah. Nah, ini sekilas tentang pengertian berzikir. Kemudian yang berikutnya, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak keterangan-keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis tentang begitu besar keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bahwa zikrullah itu ternyata adalah hakikat dari kita diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. Jadi sholat itu adalah kita sedang berzikir, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salat li zikri, dan lakukan salat li zikri, untuk ingat kepada. Jadi ternyata salat itu adalah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dalam ayat yang lain tadi telah kita bahas bahwa kita ingat kepada Allah itu bukan hanya pada saat sholat, tetapi dimanapun kita berada, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari sholat itu agar kita senantiasa zikrullah, ya. Dan mudah-mudahan kita selama sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada yang kita ingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM dulu ketika membahas kaligrafi ini. Fazkuruni azkurkum, ya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, azkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi makin banyak seseorang ingat kepada Allah, maka dia akan makin banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makna Allah ingat kepada orang yang zikir itu adalah maknanya Allah selalu memberikan rahmat, keselamatan, naungan, hidayah dan inayah, ya. Karena bukan berarti orang yang lalai bari zikir itu Allah tidak mengenal dia, Allah tidak ingat kepada dia, tapi makna Allah ingat kepada orang yang senantiasa berzikir ini adalah Allah senantiasa memberikan curahan rahmat.
Jadi makin banyak seseorang berzikir, maka insya Allah dia akan semakin banyak mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun. Ya. Kemudian yang ketiga tentang keutamaan zikrullah adalah zikir itu akan melahirkan ketenangan dan kedamaian, ya. Bahkan di ayat ini ternyata ketenangan kedamaian itu tidak diraih kecuali hanya oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa lihat di surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Saya tidak sempat membuat PowerPoint-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, ya. Orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hatinya menjadi tenang, tentram dengan apa? Bizikrillah, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah lah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Kalimatnya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Ternyata bukan dengan yang lain. Ya. Mungkin selama ini ya banyak orang yang ketika resah gelisah dia mencari hiburan, ya. Ternyata di ayat ini bukan dengan seperti itu, tetapi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika resah gelisah mencari hiburan, mungkin itu hanya melupakan kegelisahan, ya. Karena ketika dia kembali dari hiburan, maka masalah muncul lagi. Jadi hanya untuk bahasa kita mungkin ngabang balirkeun, ya. Karena bukan hakikat sumber ketenangan. Sumber ketenangan itu adalah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber ketenangan, keselamatan. Bahkan kita senantiasa berzikir habis salat, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayna bisalam, ya. Nah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah lah tatma'innul qulub, ya. Maka hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian, ya, di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, ya, la yadhkuru rabbahu misul hayya wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu bandingannya perumpamannya orang yang hidup. Orang yang tidak pernah berzikir itu mayit, ya. Bagaimana memahaminya? Si A hidup dikasih waktu 1 tahun, ya. Si B mati berada di sana 1 tahun. Kira-kira mana yang bisa mengambil manfaat dari waktu 1 tahun itu? Tentu orang yang hidup, nih. Dia akan melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan-kebaikan. Tetapi orang yang sudah tidak bernyawa dikasih waktu berapapun itu tidak ada artinya. Nah, demikian pula orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir itu berapapun usianya maka tidak akan sama, ya, apa yang akan dia dapatkan. Jadi orang yang berzikir itu bagaikan orang yang hidup dengan kehidupannya, dengan usianya itu dia akan mendapatkan keberkahan, rahmat yang luar biasa subhanahu wa ta'ala. Itu lantaran hatinya hidup, ya. Nah, itu. Kemudian keutamaan yang lain bahwa berzikir itu ternyata bisa berfungsi sebagai seperti istighfar, ya. Istighfar adalah kita mohon ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka berzikir pun itu sebagai penghapus dosa.
Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa barang siapa ya yang selesai sholat dia bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing 33 kali 3 99, kemudian kata Rasulullah dia genapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya, maka berjumlah 100 kali. Maka kata Rasulullah, maka zikirnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya meskipun dosa itu sebesar buih di lautan. Nah, mudah-mudahan zikir kita, wirid kita yang tadi kita amalkan itu sebagai penggugur dosa kita. Nah, ini begitu besar keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan membersihkan kita dari dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang berzikir itu adalah orang yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Imam Bukhari ya, dan barangkali ini sering disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari, termasuk hari ini, termasuk saat ini, Allah menurunkan beribu-ribu malaikat untuk mencari kumpulan orang yang berzikir ya. Ditebarlah para malaikat, kata Rasulullah ya, ke setiap tempat ya. Kemudian ketika salah seorang malaikat menemukan kumpulan orang yang berzikir, maka dia panggil teman-teman yang lain, mari ke sini, mari ke sini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dicari oleh malaikat. Tapi bukan malaikat Ijroyo ya kan? Dicari, ayo mari ke sini. Kemudian berkumpullah malaikat itu. Kemudian pada saat itu Allah bertanya, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan ya? Padahal Allah Maha tahu ya. Bertanya kepada malaikat. Ibrahnya adalah pelajaran bagi kita ya. Kemudian kata malaikat, ya Allah, mereka itu sedang bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadamu ya. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, apakah mereka itu pernah melihatku? Ya. Bapak Ibu, kantos ningali Allah? Tentu tidak ya. Kata malaikat, ya Allah, mereka belum pernah melihatmu. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, bagaimana seandainya mereka yang berzikir itu pernah melihatku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka pernah melihatmu, tentu mereka akan lebih banyak lagi berzikir kepadamu ya. Nah, di akhir hadis itu yang cukup panjang, maka kata Allah, wahai para malaikat, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka ya. Kemudian di antara malaikat ada yang menyampaikan, ya Allah, di antara mereka itu ada si fulan yang datang ke sana bukan untuk berzikir, tapi ada kepentingan terhadap temannya yang hadir di sana. Jadi tujuannya bukan untuk berzikir, tetapi ada kepentingan ya kepada orang yang ada di kelompok itu. Ya, mungkin ini mah dikecualikan ya. Bagaimana kata Allah, maka aku mengampuni dosa-dosanya, termasuk orang yang datang meskipun tujuannya untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan keutamaan khalaqah zikir, tempat berzikir Allah Ta'ala. Nah, itu beberapa keutamaan zikrullah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi perintah berzikir dan keutamaan berzikir, maka yang keempat, apa akibat tidak berzikir? Akibat lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa
orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa terhadap diri sendiri, ya. Dan tidak ada musibah yang paling besar melebihi musibahnya kalau ada orang yang sudah lupa terhadap diri, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah, kata Allah, kamu sekalian seperti orang yang lupa kepada Allah, ya. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan dia lupa terhadap diri mereka sendiri, ya. Jadi orang yang melupakan Allah, ya, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada diri sendiri. Nah, bagaimana orang yang sudah lupa diri? Tentu hidupnya tidak akan keruan, ya. Dia tidak akan ibadah karena tidak tahu hakikat kehidupannya, ya. Nah, dan tadi sebaliknya, makin banyak dia ingat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat dia dan memperhatikan dia. Dan tentu amal ibadah akan semakin banyak dia lakukan lantaran dia mengingat, menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya ini. Nah, itu yang pertama, bahwa orang yang banyak lupa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang lupa diri, ya. Kemudian orang yang tidak berzikir itu mendekati sifat-sifat orang munafik. Di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 142, ya, ciri orang munafik itu kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika dia melakukan sholat kusala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata orang munafik pun suka sholat, ya. Tapi kata Allah, sholatnya kusala, ya. Kusala itu ada yang menerjemahkan kusal-kusal, ya. Susah, malas gitu, ya. Jadi orang munafik itu kalau sholat malas, ya, ya. Yura'unan nas, ya. Dan dia ingin mendapatkan pujian, riya dari manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit, ya. Jadi ternyata orang munafik juga ingat kepada Allah tapi ingatnya sedikit. Nah, maka orang yang meninggalkan berzikir, ya, atau berzikir hanya sekedarnya, dikhawatirkan seperti sifatnya orang munafik. Maka orang-orang yang beriman, tadi perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya, ya, tadi disampaikan di awal, apa jenis-jenis zikir, bacaan zikir. Nah, hakikatnya zikir itu sangat luas, ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini adalah semuanya zikir kepada Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Karena semua itu diarahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi ada ucapan-ucapan tertentu, ada kalimat-kalimat tertentu yang secara khusus kepada kita diperintahkan, ya. Nah, diantaranya ini juga sering disampaikan, ya, barangkali untuk mereview saja. Yang pertama, ada kata Rasulullah, ya, kalimat yang ringan, ya, diucapkan di lisan tetapi berat pada timbangan, ya, bahkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan. Kalau bahasa kitanya enteng tapi untung, ya.
enteng, untung, ringan ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ringan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa zikir itu adalah ibadah yang tanpa batas. Oleh karena itu, di dalam merespon perintah berzikir ini ada dua hal yang barangkali perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan kuantitas, yang kedua meningkatkan kualitas berzikir. Ya. Jadi kuantitas dan kualitas dalam berzikir itu yang harus terus kita upgrade. Ya. Kalau sholat yang ditingkatkan, ya itu kualitasnya. Ya, kalau kuantitas kan kita tidak boleh menambah jumlah rakaat sholatnya. Sholat subuh ditingkatkan, kuantitasnya jadi dari 2 jadi 4, tidak boleh. Tapi kalau zikir itu kuantitas dan kualitasnya, jumlahnya dan kualitasnya, bobot makna esensi jiwa dari ruh berzikir itu yang harus kita tingkatkan. Nah, mungkin kita sudah terbiasa tadi dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, ya, sekian kali. Kita tingkatkan kuantitasnya dan juga tentu kualitasnya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa di dalam berzikir itu harus ada dua aktivitas. Aktivitas gerakan lisan, ya, lidah kita, ya, dan yang kedua adalah qalbu kita sebagai jiwa dari apa yang kita ucapkan. Kemudian zikir yang lain adalah ini juga insya Allah sudah kita amalkan, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Bahkan oleh sebagian rekan kita barangkali suka dinadomkan, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kata Rasulullah, zikir ini keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Berapa banyak kita berzikir? Tadi zikron kasiro. Nah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah sudah hafal Pak, ya. Ya, karena itu bagian dari wirid kita, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkannya 100 kali dalam sehari, ya. Sehari itu berapa jam? 24 jam. Jadi waktunya sebentar, lama. Ya, bukan 5 menit, ya. Artinya yang 100 itu boleh ditebar, ya, boleh ditebar. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya memerdekakan 10 orang hamba saya. 1. Yang kedua, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Masya Allah, ya, 100 kebaikan. Nggak dijelaskan apa sekebaikan, pokoknya kebaikan. Dan tentu kita setiap saat ingin kebaikan itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, dia akan dijauhkan dari 100 keburukan dengan keutamaan zikir itu. Dan yang keempat, kata Rasulullah, selama hari itu dia akan terjaga dari godaan setan. Ini hadis sahih. Dan kata Rasulullah,
tidak akan ada orang yang melebihi pahala orang itu kecuali orang yang memang zikirnya melebihi dari itu, melebihi 100. Artinya 100 itu bukan patokan maksimal, ya. Artinya silahkan berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Tadi perintahnya zikron kasiro. Nah, ini adalah beberapa keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan ya berkaitan dengan materi zikir ini. Masih ada waktu sedikit ya. Mangga. Apa yang dimaksud zikir dengan membaca Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan zikir dengan membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu adalah termasuk dari bagian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sama dengan zikir yang tadi, bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikirnya melalui dua potensi kita ya, yaitu zikir lisan ya, dan juga zikir hati ya. Oleh karena itu ketika kita baca Quran, maka aktivitas itu harus ada. Nah, dan belumlah dikatakan misalnya orang termasuk baca Quran, berzikir dengan Al-Quran kalau dia hanya melihat bacaannya saja tetapi tidak dilafalkan ya. Termasuk ketika kita sedang sholat, misalnya kita membaca bacaan sholat dalam hati ya, itu para ulama sepakat sholatnya tidak sah, sebab harus dilisankan ya. Jadi pertama dalam hati itu sholatnya tidak sah ya, tapi harus dilisankan. Nah, baca Quran ya itu termasuk zikrullah, zikir lisan dan juga zikir hati ya. Nah, barangkali persoalannya adalah kalau zikir lisan insya Allah ya, karena kita melafalkan bacaan Al-Quran ya. Cuma yang kedua adalah apakah ketika kita baca Quran itu juga hati kita menjiwai ya, memahami apa yang kita baca. Nah, itulah persoalan lain ya. Ini persoalan lain. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan bagian dari bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali Pak Haji. Barangkali masih ada yang bisa diterangkan kepada kami, kepada jamaah, lebih utama mana berzikir setelah sholat dibandingkan dengan berdoa setelah sholat ya. Berzikir setelah sholat ya. Itu lebih utama mana amalannya? Apakah berzikir sesuai dengan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW atau berdoa? Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita urutkan di hadis ya, maka yang pertama diperintahkan itu adalah zikir ya. Meskipun sebetulnya doa itu juga termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oleh karena itu barangkali para ulama memahaminya berbeda ya. Memang intinya sama-sama, baik wirid yang saya masukkan yang tadi ya, ataupun doa itu adalah sama-sama intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu. Nah, hanya kalau kita melihat dari etika berdoa ya, maka ketika kita berdoa itu Rasul menganjurkan kepada kita tidak langsung kepada target, tetapi harus ada sholawat dulu ya, memuji Allah ya. Kalau melihat ke arah sana
Maka ada para ulama yang memahaminya, maka wirid dulu kemudian berdoa, ya. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, barangkali begitu Pak. Ya. Mangga. Apa bedanya wiridan dengan zikir? Orang kampung biasanya menyebutnya zikir itu dengan wiridan. Apa maksudnya? Ya. Wiridan dengan zikir itu sebetulnya hakikatnya sama ya. Ayo wiridan dulu ya. Ya. Makanya kalau di kampung mungkin kalau orang-orang yang anak-anak kecil di pesantren diajarkan oleh kiainya, orang yang santri yang begitu sholat langsung keluar itu, ya disebutkan diberikan dalil khusus ya, man taraka wirdan fahuwa kirdun. Ya, barang siapa yang meninggalkan wirid bahwa kirdun, maka dia kera. Apa kera? Monyet ya. Jadi begitu dia selesai langsung gajleng gitu. Nah, itu maksudnya gitu ya. Tapi itu bukan hadis ya, itu hanya sebagai sindiran ya. Jadi sindiran gitu. Jadi bahasa kita mah assalamualaikum gajleng lah gitu ya. Meskipun ya, itu boleh saja assalamualaikum gajleng misalnya punten kabelet misalnya. Itu jangan ditahan ya. Silahkan saja. Ya. Jadi jangan dipandang misalnya habis assalamualaikum langsung keluar, itu boleh saja ya. Kalau darurat ya. Tapi sangat diutamakan tadi, bahkan kan tadi di hadis yang saya sampaikan bahwa barang siapa yang melakukan zikir ya, tasbih 33, tahmid 33, takbir 3 digenapkan dengan tahlil la ilaha illallah, maka pahalanya yang tadi ya. Itu sebagai keutamaan zikir atau wirid tadi ya. Itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terakhir ya. Bagaimana etika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita temukan ya, walaupun banyak pemahaman itu di dalam surat Al-A'raf ayat 205 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah ya. Wadunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan. Tadarru itu dengan merendahkan hati ya, tawaduk gitu ya. Wahifah, dan dengan penuh khauf, ketakutan. Wadunal jahri minal qaul, dan juga tidak dengan mengeraskan suara kecuali hanya sekedar bisa didengar ya oleh kita. Jadi tidak usah berzikir itu secara teriak-teriak karena Allah itu adalah Maha mendengar. Nah, jadi zikir itu diucapkan ya sekedar ya bisa didengar oleh kita ya, dirasakan, kemudian dihayati di dalam hati. Ini adalah etika berzikir kepada Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan berbagai macam keutamaan ya. Nah, ada doa yang insya Allah kita sudah hafal ya. Kita memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir salat ada doanya kan, Bu? Allahumma ini Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni bi ibadatika. Ini doa yang sangat dianjurkan ya setiap kita selesai salat. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni bi ibadatik ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi ahli zikir dan termasuk hamba Allah yang senantiasa disanjung-sanjung oleh Allah di hadapan para makhluknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hehehe.